warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang determinan matriks berordo 2x2 sekaligus dengan sifat-sifat determinan matriks ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada inverse matriks berordo 2x2. Nah, bagaimana inverse matriks atau cara menentukan inverse matriks berordo 2x2? Simak penjelasan Ibu berikut ya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk bagaimana itu menentukan inverse matriks berordo 2x2, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu masih sama dengan tujuan pembelajaran pada saat pertemuan determinan matriks berordo 2x2, tapi pada hari ini dikhususkan untuk menentukan inverse matriks berordo 2x2 ya. Nah, IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah menentukan inverse matriks berordo 2x2. Oke adik-adik, apa itu inverse matriks berordo 2x2? Nah, ini penjelasannya ya. Dua matriks A dan B dikatakan saling inverse bila A kali B sama dengan B kali A itu menghasilkan matriks identitas atau matriks I ya. Dengan demikian A adalah inverse matriks B atau B adalah inverse matriks A. Jika A adalah matriks A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah, nah, A inverse atau inverse dari matriks A itu disimbolkan dengan A pangkat min 1 ya. Jadi kalau penulisannya adalah A pangkat min 1 berarti itu menandakan bahwa itu merupakan inverse dari matriks A. Nah, bagaimana cara menentukan inverse dari matriks A? Nah, lihat rumusnya ini, seperdeterminan A kali A join A. Nah, determinan, cara menentukan determinan kan adik-adik sudah tahu ya, yaitu hasil pengurangan dari hasil perkalian diagonal yang ada pada elemen yang ada pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya. Nah, kalau misalkan matriks A-nya adalah A, B, C, D, maka determinannya itu menjadi determinan A yaitu seper A kali B dikurangi B kali C dikali A join A. Nah, bagaimana cara menentukan A join dari matriks A? Nah, adik-adik perhatikan elemen-elemen yang ada pada matriks A. Matriks A-nya adalah A, B, C, D. Untuk menentukan A join-nya, perhatikan elemen A dan D ya. Letak elemen A dan D itu saling bertukar tempat ya. Kemudian B dengan C tetap letaknya ya, letaknya tetap tapi dia berubah tanda. Yang positif jadi negatif dan negatif jadi positif, sehingga yang tadinya matriks A-nya adalah A, B, C, D, maka A join A-nya adalah D min B min C A ya. Jadi ini bisa terlihat ya, bisa dilihat bahwa elemen A dan D-nya itu dia bertukaran tempat, kemudian min B dan C-nya itu tetap ya, tetap letaknya, cuman dia berubah tanda ya. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Nah, ini AD kurang BC itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang ini catatannya ya, perhatikan catatannya. Jika determinan A sama dengan 1, maka nilai A inverse sama dengan A join A. Yang kedua, jika determinan A sama dengan min 1, maka nilai A inverse itu sama dengan min A join A. Oke, lanjut dengan aktivitas yang pertama ya. Nah, tentukan inverse matriks A sama dengan 4 min 1 min 6 2. Oke. Langsung dengan pembahasan ya. Nah, diketahui matriks A sama dengan matriks 4 min 1 min 6 2. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks A berarti A pangkat min 1 itu A pangkat min 1 itu dibacanya adalah A inverse ya, atau inverse dari matriks A itu sama dengan seperdeterminan
matriks A dikali A join matriks A. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan determinan A? Nah, kita lihat elemen yang ada pada diagonal utama 4 dengan 2 itu dikalikan, kemudian dikurangi dengan elemen yang ada pada diagonal lainnya, yaitu min 1 dan min 6 ya. Nah, ini 4 dikali 2 kurang min 1 kali min 6, itu determinan A-nya ya, dikali dengan A join A. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, cara menentukan A join dari matriks A, elemen yang ada pada diagonal utama itu saling bertukar tempat ya. Yang tadinya 42 ini seperti ini, itu akan berubah menjadi elemennya menjadi 24 ya. Nah, untuk elemen min 1 dan min 6 itu letaknya tetap ya, tapi dia berubah tanda. Yang min 1 min 6 tadinya dia berubah jadi 16, sehingga A join matriks A-nya adalah 2164. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan. 1/4 kali 2 itu 8 kurang min 1 kali min 6, itu hasilnya 1/8 kurang 6 kali matriks 2164. Nah, 1/8 kurang 6 itu 1/2 dikali matriks 2164. Nah, 1/2 dikali matriks 2164, caranya seperti mengalihkan matriks dengan elemen real. Jadi 1/2 itu dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks 2164 ini ya. Nah, ini jadi 1/2 dikali 2, 2/2, 1/2 dikali 1, 1/2, 1/2 dikali 6, itu 6/2, 1/2 kali 4, 4/2, itu hasilnya adalah 2/2 1, 1/2, 6/2 3, 4/2 2. Didapat inverse matriksnya adalah 1/2 3 2 ya. Oke, sekarang lanjut dengan aktivitas yang kedua. Diketahui matriks A adalah matriks 6/X min 10/X min 1 2, dan matriks B adalah matriks X 2 5 3. Jika A transpose sama dengan B inverse dengan A pangkat T tadi itu adalah transpose matriks A, maka tentukan nilai dari 2X. Nah, sebelum kita menentukan nilai dari 2X, kita harus cari dulu nilai X-nya ya. Nah, langsung saja dengan pembahasannya ya. Nah, ini matriks A-nya adalah 6/X min 10/X min 1 2. Sekarang kita akan menentukan A transpose ya. Nah, transpose matriks itu kan merubah baris jadi kolom. Nah, yang pertama barisnya adalah 6/X dan min 10/X, itu kita akan jadikan sebagai kolom yang pertama, sedangkan baris yang kedua pada matriks A min 1 dengan 2 kita jadikan kolom yang kedua pada matriks transposnya, sehingga matriks transposnya seperti ini ya, yaitu 6/X min 1 min 10/X 2. Nah, itu sudah didapat matriks H transpose. Sekarang kita akan menentukan inverse dari matriks B ya. Nah, ini matriks B-nya adalah matriks X 2 5 3. Nah, ini menentukan matriks B-nya adalah seperdeterminan matriks B dikali A join matriks B ya. Karena yang ditanyakan inverse dari matriks B, berarti rumusnya menjadi seperdeterminan matriks B dikali A join matriks B. Nah, seperdeterminan matriks B, nah matriks B-nya adalah X 2 5 3, berarti menentukan determinannya adalah X dikali 3 dikurangi 2 kali 5 ya. Kemudian A join matriks B, nah X dengan 3 ini bertukaran tempat ya. Nah, ini X dengan 3 bertukaran tempat menjadi 3, kemudian X, kemudian 2 dan 5 itu tetap, tapi dia berubah tanda. Yang tadinya 25 ini menjadi min 2 min 5, sehingga didapat A join matriks B-nya adalah 3 min 2 min 5 X. Nah, ini 1 kali X kali 3 itu 3X dikurangi 2 kali 5 10. Jadi 1/3X kurang 10 dikali matriks 3 min 2 min 5X. Nah, sudah dapat transpose dari matriks A, kemudian inverse dari matriks B. Nah, kita menggunakan persamaan
A transpose sama dengan B inverse untuk menentukan nilai X ya. Nah, ini dia. Nah, ini A transpose sama dengan B inverse. Nah, A transpose-nya ini, kemudian B transpose-nya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai kita akan menentukan nilai X dengan menggunakan kesamaan dua matriks ya. Nah, sekarang kita lihat di sini persamaan mana yang lebih sederhana agar mudah kita menentukan nilai X-nya. Nah, kalau di sini bisa saja kita menggunakan yang 6 per X dengan 3, bisa juga menggunakan min 1 per X dengan min 5, bisa juga kita menggunakan 2 dengan X ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini 2 elemen 2 yang pada matriks yang ada di ruas kiri itu seletak dengan X yang ada pada matriks di ruas kanan ya. Nah, sehingga ini didapat persamaannya menjadi 2 sama dengan 1/3X kurang 10 dikali X ya. Nah, ini 2 sama dengan 1/3X kurang 10 dikali X, 1 dikali X itu menjadi X per 3X kurang 10. Nah, yang berikut 2 dikalikan dengan 3X kurang 10 itu sama dengan X ya, jadi tinggal X yang ada di ruas kanan. Nah, 2 kali 3X kurang 10 itu kita kalikan 2 kali 3X dikurangi 2 kali 10 ya, jadi 6X kurang 20 itu sama dengan X. Nah, sekarang karena kita akan menentukan nilai X, jadi yang memiliki variabel X kita sendirikan di ruas kiri ya. Nah, yang tidak memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 6X kurang X. Yang tadinya X-nya berada di ruas kanan dipindahkan, yang tadinya positif jadi kurang ya, jadi 6X kurang X sama dengan min 20 dipindahkan ke ruas kanan jadi positif 20, sehingga 6X kurang X sama dengan 20. 6X kurang X itu adalah 5X sama dengan 20, didapat X-nya adalah 20 per 5 itu hasilnya 4 ya, sudah dapat X-nya sama dengan 4. Jadi untuk menentukan nilai 2X berarti 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8. Jadi nilai 2X adalah 8. Oke adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitas yang kedua ya. Nah, semoga adik-adik bisa paham dengan penjelasan ibu yang tadi ya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada tugas ya. Tugas ini hanya 1 nomor saja ya. Nah, semoga adik-adik bisa mengerjakan ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai itu dikirim lagi tugasnya itu di Google Classroom. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan dengan materi tadi, itu bisa kalian diskusikan melalui forum Google Classroom ataupun WA grup masing-masing ya, masing-masing kelas. Nah, ini tugasnya diketahui matriks A dan matriks B. Jika matriks C sama dengan A kurang 3B dan C pangkat min 1 itu adalah inverse matriks C, maka tentukan C inverse. Jadi pada tugas ini kalian harus cari dulu matriks C-nya ya. Matriks C-nya itu ditentukan dengan matriks A kurang 3 kali matriks B. Kalau sudah kalian dapat matriks C, kalian tinggal menentukan inverse dari matriks C. Oke adik-adik, demikian penjelasan ibu tentang cara menentukan inverse matriks berordo 2 kali 2 ya. Nah, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.